kan gitu kan guys. Yuk kita doa dulu ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, siap ya teman-teman, boleh share-share tautan, tap-tap layarnya, kita ngobrol santai seperti biasa ya. Iya, diminum pagi dan malam. Kalau belinya 2, pagi akasia, malam rambutan, oke? Ya, sekarang kita tanya jawab dulu ya teman-teman semuanya. Siap Mbak Rina, Mbak Ata ya. Oke, oke ya, oke ya, siap ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Kita mulai tanya jawabnya guys. Kita mulai guys. Oke, siap ya. Iya. Oke ya, kita ngapain tadi ya? Oh, tanya jawab ya. Oke, siap. Aman ya teman-teman ya, sehat ya. Yang nggak puasa udah makan siang, pakai apa? Sebelah. Ustazah, jam hara sholat kan jam 12. Lalu kalau kita sholat zuhur jam 12 lebih gimana? Nah yang penting sebelum azan zuhur itu nggak boleh. Kalau azan zuhurnya jam 12 berarti sebelum jam 12-nya nggak boleh. Saat matahari tepat di atas kepala ya. Ada 3 jadwal haram sholat ya. Yang pertama Mbak Kurnia, Mbak Andreni, jazakumullah. Yang pertama habis subuh, haram sholat. Yang kedua habis asar, haram sholat. Yang ketiga saat matahari tepat di atas kepala sebelum azan zuhur ya. Kalau tetangga tutupan terus seperti menghindar, apa kita harus ketuk pintunya saat berlebaran? Ya, ketuk aja. Tapi salam itu cuma sampai 3 kali. Ya, ada dalil ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'dzinu wa tusallimu ila ahliha. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian masuk rumah orang yang tanpa seizin penghuninya. Jadi cukup salam itu 3 kali aja. Kenapa salam cuma boleh 3 kali? Karena bisa jadi dia nggak siap untuk kita hubungi ya, untuk kita datangi. Ustazah, gimana kalau kita nahan kentut waktu sholat? Ya nggak apa-apa sih, karena menahan kentut dalam sholat tidak sampai membatalkan sholat, dia cuman makruh. Kalau bisa ya teman-teman ditahan, jangan ditahan, kalau bisa dibuang. Ribet kali ya aturannya. Enggak, Islam itu menjunjung tinggi akhlak. Karena orang yang didatangi berhak untuk menolak. Entah dia di dalam lagi kerja, entah lagi berantem, entah anaknya sakit, dia berhak untuk menolak ya. Jadi kalau ketuk rumah orang itu cuman boleh 3 kali aja. Walaupun ada sendalnya di situ, ada sepatunya di situ, jangan intip-intip. Kok kayaknya ada ya intip kamarnya, intip ininya, nggak usah. Oke. Jadi 3 kali, setelah itu pulang ya. Oke, siap Mbak Yeyen, Mbak Ai. Ustazah, iya puasa Syawal itu dikerjakan baiknya berapa hari? Puasa Syawal itu mesti 6 hari. Nggak boleh 1 hari, nggak boleh 2 hari, nggak boleh 8 hari. Mustinya 6 hari ya. Setiap hari boleh, yang penting 6 hari. Atau 6 hari berturut-turut boleh, tidak berturut-turut juga nggak apa-apa ya. Ustazah, keutamaan zikir Nabi Yunus. Banyak zikir Nabi Yunus, zikir yang mana satu yang dimaksud ya? Ustazah, iya apa hukumnya makan santapan yang disediakan orang yang melayat? Hukumnya boleh Mbak, nggak ada masalah. Banyak yang nggak mau makan, katanya kasihan, dia udah kehilangan orang, harus sedekah. Nggak apa-apa, justru yang penting dia nggak dipaksa. Saat dia susah, dia sedekah, itu jauh lebih baik. Status makanannya halal, jangan diharamkan. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhrimu ma halallahu lakum. Hai orang-orang beriman, jangan kalian haramkan apa yang telah Allah halalkan kepada kalian. Mbak Istiwiwin, iya Mbak Nelda, oke melek lagi ya guys. Ustazah, yaumul bid apa puasa Syawal zah? Kalau berbenturan belum puasa Syawal, boleh aja teman-teman puasa Syawal. Tapi gantilah, jadi Syawal lah sekarang-sekarang. Nanti kalau yaumul bid bisa lagi puasa yaumul bid ya. Oke, kifarat atau kafarat dalam Islam boleh. Ada beberapa dosa yang bisa dikafaratkan. Mau tahu atau udah pada tahu? Ustazah, sujud syukur dibaca apa ya ketika kita lupa kunut? Lupa kunut nggak ada sujud syukur guys. Sujud sahwi, sujud sahwi ya. Jadi kunut itu nggak wajib teman-teman ya. Kunut itu sunnah saja. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki kunut itu sunnah aja. Ya, tetapi
Menurut Imam Hanafi dan Imam Hambali, kunut itu tidak pakai, nggak ada masalah teman-teman ya. Nggak pakai kunut, nggak ada masalah sih. Cuman kalau teman-teman terbiasa kunut, sekali tidak kunut memang harus sujud sahwi ya. Memang harus sujud sahwi karena begitulah kata madhab Imam Syafi'i. Puasa Syawal dimulai selain hari Senin Kamis ya. Boleh aja di hari Senin dan Kamis puasa Syawal. Kapan mulai puasa Syawal? Oke, puasa Syawal itu dimulai tanggal 2 Syawal, tanggal 1 April kemarin. Hari ini kita sholat Idul Fitri, besoknya udah bisa puasa Syawal ya sampai akhir bulan April ya, sampai akhir Syawal. Pokoknya 6 hari, kalau dia mau berturut-turut boleh, nggak berturut-turut nggak apa-apa. Niatnya sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah. Puasa qadha di bulan Syawal, apakah tetap dapat pahala Syawal? Yang penting satu niat, satu amal ya. Teman-teman ya, usahakan qadha aja, Syawal aja. Ada yang membolehkan Syawal itu digabung dengan qadha itu karena mengacu pada satu kejadian di mana Sayyidatina Aisyah udah mepet-mepet Ramadan, beliau baru mengganti puasa, sementara beliau pengen puasa Sya'ban. Maka beliau menyatukan niatnya, tapi itu dalam kondisi tertentu. Boleh, tetapi kalau bisa teman-teman satu niat, satu amal. Walaupun ada yang membolehkan, tapi yang satu wajib, yang satu sunnah teman-teman, riskan kalau mau kita syiarkan yang seperti itu. Ya kan, yang satu wajib, yang satu sunnah. Ya kan, siap Mbak Beng ya, Mbak Suti ya. Ustazah, ghibah tentang kebaikan orang lain. Ngomongin kebaikan orang itu bukan ghibah. Hama huwal ghibah. Apa itu ghibah? Kita menceritakan orang lain yang tidak suka dia diceritakan. Itu baru ghibah teman-teman. Ya, tapi kalau seandainya menceritakan baiknya itu bukan ghibah. Ustazah Nela ini kok kece ya, itu bukan ghibah, itu fakta, enggak ya. Maksudnya itu menceritakan baiknya itu enggak apa-apa, menceritakan buruk baru ghibah ya. Ustazah, jika emang benar dalam Al-Fatihah nggak boleh berhenti? Boleh, ada wakaf setiap ayat saat Al-Fatihah, nggak ada masalah. Betul siap Mbak Alevia. Ustazah, terima kasih paketnya udah sampai, siap. Coba kurir paket kuku rasa ya, siap ya, dinikmati ya madunya. Ustazah, bagaimana cara istikharah yang baik? Ya kayak sholat subuh aja istikharah. Sengaja aku sholat sunat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh aja. Nanti salam kanan, salam kiri, banyak-banyak meminta petunjuk sama Allah atas apa yang teman-teman ragukan. Ustazah, iya, jadi Pak Hamzah sama-sama. Thank you ya. Ustazah, iya, kalau punya logam mulia tapi kurang mulia, enggak. Kalau punya logam mulia tapi di pegadaian wajib zakat ya. Ustazah, iya, bagaimana orang yang tidak mau bayar hutang sudah lama? Ya, tergantung. Kalau Mbak ikhlaskan, Mbak dapat pahala. Nanti dia aman. Tapi kalau Mbak tidak ikhlaskan, dia akan membayarnya di akhirat dalam bentuk amal. Perhatikan teman-teman bahwa ketika apa yang gak selesai di dunia akan diselesaikan di akhirat teman-teman semua. Ya, kita pinjam barang orang gak kita ganti, pinjam pentul kawan gak kita ganti, pinjam duit anak gak diganti. Ya, kemudian ngomongin orang, buka aib orang, kepo-kepo urusan orang, ya, punya barang pinjam nggak diganti, sendal jepit kita dilarikan orang sholat Jumat, kita larikan sendal jepit orang, semua itu akan diminta pertanggungjawaban di akhir akhirat dan akan kita berikan pahala kita buat dia. Nauzubillah. Jadi kalau bisa sih teman-teman, daripada masalah nanti di akhirat, lebih baik selesaikan di dunia ya. Oke, malam ini ada kelas. Oke, malam ini ada kelas. Oke, cuma kuliah aja kurasa ya. Banyak sesi dia ya. Ustazah, iya, aku udah istikharah, tapi aku nggak bisa melupakan dia sampai sekarang. Berarti dia adalah jawabannya. Zik, Cilebeu ya. Nikah aja Mbak. Oke. Ustazah, apakah sholat duha harus disertakan tahajud? Ya tidak, jauh kemana-mana. Duha itu pagi, tahajud itu malam ya. Nggak ada masalah ya. Dua-duanya mantep, salah satunya nggak apa-apa ya. Siap Mbak Kartika ya. Ustazah, iya betul Mbak Oma ya. Ustazah, sholat 8 rakaat setelah puasa Syawal itu sholat apa? Wallahu a'lam bishawab.
Aku tak paham, teman-teman ya. Oke, Ustazah, iya nanti jam 2 ya, Mbak Komala ya madunya. Ustazah, kenapa ya Zah? Padahal ibadah, kenapa suka pakai sendal di masjid? Ya, suka nyolong sendal ya. Itulah teman-teman, ada dalil aqimus shalah wa atuz zakah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, bayar zakat, sesungguhnya sholat menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kadang-kadang nggak sinkron, nggak apa-apa. Sholat aja kalau masih maksiat, ya tanda kita adalah manusia, ya kan? Nah, misalnya anak pesantren, kan dia di pesantren sering kok kehilangan sendal. Cuman, kalau sendal kita hilang, jangan ambil sendal orang. Kalau helm kita hilang, jangan ambil helm orang. Nanti orang itu nyari kita di akhirat, kita pula nyari orang lain di akhirat, iya kan? Ini dari profil picture-nya nih, waktu muda dulu kalau helmnya hilang, larikan helm orang nih kayaknya nih ya. Oke, gitu ya. Tapi enggak sih, iya juga sih sikit-sikit. Ustazah, iya. Punya istri lebih dari satu hukumnya apa? Kalau istrinya setuju, cocok, hukumnya boleh ya Pak. Oke, jadi tidak dianjurkan, hanya dibolehkan. Itu beda Pak. Ya. Oke, Ustazah, iya. Saya lagi tidur, pas saya bangun suami saya nggak ada. Kata anak saya pergi sama kakak saya. Itu gimana? Nggak ada, dia mungkin memang mau pergi sama kakak Mbak beli nastar kali ya. Maksudnya pergi sama kakak, maksudnya gimana? Nanya hukumnya kah? Coba diperjelas ya, izin aku agak eh, takut salah jawab Mbak, takut salah jawab ya. Maksudnya hukumnya gitu, dia pergi sama kakaknya nggak masalah sih Mbak. Nggak masalah, mungkin dia pengen beli sesuatu. Kecuali Mbak melihat ada indikasi yang tidak baik, itu baru diselesaikan ya. Tapi secara hukum boleh. Ustazah, iya. Bagaimana cara mencuci baju? Oke. Yang dicuci di mesin cuci. Oke, perhatikan. Teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya ya guys. Nah, jadi aku mau sampaikan begini. Izin mohon maaf, kalau teman-teman tinggalnya di desa-desa yang masih banyak ayam, yang masih banyak itik, yang masih banyak bebek, yang maaf saya minta maaf kalau masih ada nih di sekitar teman-teman nih kotoran bebek, kotoran ayam, kotoran-kotoran yang kayak gitu. Nah, dan ada kemungkinan besar baju teman-teman kena kotoran itu, maka saranku ketika teman-teman nyuci di mesin cuci maupun pakai tangan, dibilas dulu pakai air biasa. Setelah dibilas, baru nanti nyuci seperti biasa pakai sabun. Jangan langsung pakai sabun. Karena kalau pakai sabun langsung, itu dia jadi suci tapi tidak mensucikan. Kecuali kalau teman-teman hidup di kota yang nggak ketemu lah sama ayam, nggak ketemu lah sama bebek gitu kan. Maka teman-teman cuci seperti biasa aja ya. Kayak aku kalau ketemu ayam aku senang guys. Saking jarangnya aku lihat ayam di daerahku ini ya. Ustazah, nah... kalau lagi hamil, boleh Mbak Akilah, nggak apa-apa Mbak Akilah. Ustazah, iya gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, iya saudara dekat kita mengutamakan lebih membantu orang lain dibanding kita. Biarin aja Mbak, nggak usah berharap sama manusia. Yang penting kita baik sama dia. Persoalan dia lebih baik sama orang lain nggak apa-apa. Ingat, kalau bahwa hati orang itu terbolak-balik, nggak usah menaruh harapan pada manusia. Kadang-kadang kita kecewa itu bukan karena orang itu, tapi expect karena harapan kita yang terlalu besar, ya. Ustazah, iya, sholat taubat boleh berkali-kali, tiap hari nggak ada masalah. Sengaja aku sholat sunat taubat, 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh, salam kanan, salam kiri. Nanti teman-teman perbanyak istighfar ya, mohon ampun kepada Allah ya. Oke, kalau kagum hukumnya apa? Kagum apa dulu tuh? Kagum ke yang mana dulu? Coba dijelaskan ya. Ustazah, iya, kagum kemana nih Mbak? Ustazah, iya, untuk zakat mal apakah khusus penghasilan suami saja? Enggak. Siapapun yang punya penghasilan di atas 12.750.000 dia wajib zakat penghasilan setiap bulannya ya. Oke, kagum sama orangnya, sama agamanya, itu boleh. Justru kita itu harus kagum kepada orang-orang baik dan orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena ada kaidah, innal muhibbu liman yuhibbu muti'un. Orang yang menyukai akan ngikuti orang yang disukainya. Jadi apa kata orang yang dia sukai, dia akan ikuti.
Nah, makanya teman-teman, sukailah orang-orang yang menghantarkan kepada kebaikan. Lingkungan-lingkungan yang menghantarkan kepada kebaikan. Karena kita akan ikut dia. Ya, innal muhibbu liman yuhibbu muti'un. Orang yang menyukai akan mengikuti orang yang dicintainya. Jadi, nggak apa-apa kalau kita kagum sama orang-orang yang benar, ya kan? Oke, siap. Thank you ya. Nggak masalah teman-teman, nggak masalah. Kagum sama Ustazah. Aku juga kagum sama teman-teman yang luar biasa, keinginan belajarnya luar biasa ya. Sampai-sampai typingannya cepet kayak rudal ya kan. Ini pengen masuk surga semua nih, Masya Allah ya. Oke, sama-sama ya. Ustazah, oke. Aku harus kayak agak-agak kayak dewasa gitu guys. Kalau nggak nanti narsis lagi nih. Oke, Masya Allah gitu ya. Ustazah, iya. Boleh nggak sholat taubat setiap hari? Boleh aja teman-teman, nggak masalah ya. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Iya, semoga orang-orang yang saling mencintai karena Allah, kita semua insya Allah masuk surga. Amin gitu ya. Karena kenapa? Karena gini guys. Kalau kita bertemannya di online, ini kita satu frekuensi adalah pengen lebih baik. Ya kan, walaupun kita nggak kenal nih ya, cuman kenalnya di tulisan-tulisan doang gitu ya. Tapi insya Allah kita satu frekuensi, sejalan, senada, pengen ngerti, bertambah ilmunya, bertambah amalnya, ya kan? Kalau yang nggak pengen ilmunya, nggak mungkin juga dia akan masuk ke sini gitu kan. Nah, tanpa kepentingan apapun, insya Allah kita berteman karena Allah. Oke, Masya Allah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, bagaimana kalau aku boleh masuk surga? Insya Allah boleh Mbak ya. Kita pelan-pelan di sini menjadi hamba Allah yang pengen masuk surga. Siap Mbak Siti ya. Amin. Allahumma amin. Sama-sama Mbak Iwish ya. Amin ya. Kan berteman online gak ada kepentingan, santai, ngobrol ya kan. Teman-teman juga sesama teman-teman semua. Itu kan. Nah jadi gak ada resiko juga. Yang penting kita berpositif vibration aja di akun ini. Oke. Ustazah, kalau bulan ini udah bisa puasa Senin Kamis, sangat bisa. Ya nanti kan 2 hari lagi puasa Kamis, lanjutkan Senin dan Kamis. Ya, oke. Ustazah berapa persen zakat mal? Hanya 2,5% saja. Ya, amin ya. Ustazah, kalau sholat sunnah, sholat sunnah, malam terus sujud syukur bisa nggak? Sujud syukur itu bisa dilakukan pada semua jenis sholat teman-teman. Ya, misalnya sujud habis sholat fardu, habis sholat sunnah, tetap bisa melakukan sujud syukur ya. Nah, sujud syukur itu setelah salam. Assalamualaikum warahmatullah gitu. Langsung sujud aja. Allahu Akbar gitu kan. Sujud. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jadi teman-teman, lakukan sujud syukur setiap mau habis sholat. Itu mantap. Setiap habis sholat. Itu mantap ya teman-teman ya. Jadi tambah satu amalan, setiap habis sholat langsung sujud syukur ya. Perkara nanti setelah itu mau zikir dan doa itu boleh aja. Nggak masalah ya. Ustazah, bolehkah sholat isya dikerjakan di tengah malam? Kalau sekali-sekali karena ketiduran nggak masalah. Tetapi kalau dilakukan terus nggak boleh kalau jadi tabiat. Karena status sholat isya itu adalah di awal waktu ya. Di awal waktu ya. Ustazah gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya puasa Senin Kamis bisa digabung dengan puasa ganti nggak? Ada yang mengatakan boleh, tapi saran aku tetap jangan. Karena kenapa? Karena yang satu wajib, yang satu sunnah ya. Ustazah, iya. Bolehkah kita renovasi rumah, saudara, pakai uang bazis yang kita kumpulkan? Itu uang orang kan, kalau kita bazis tentu nggak boleh ya teman-teman ya. Ustazah, saya udah laksanakan atas bimbingan Ustazah, Masya Allah, thank you ya. Ustazah, puasa Syawal apa cuma 6 hari? Ria Gani Makassar, iya. Puasa Syawal tuh cuma 6 hari. Apa dalilnya? Man soma Ramadana summa asba'ahu sittam min Syawal. Siapa yang
yang telah melakukan puasa Ramadan lalu mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shiyamad dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. 1 tahun lamanya. Jadi 6 hari puasanya. Ya, boleh berturut-turut, boleh tidak berturut-turut. Niatnya adalah sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah. Udah gitu aja. Apa maksudnya hukum tabur tuai? Oh, dalilnya mayyazra yahsud man ta'anna nala matamanna, itu mahfuzat dalam Al-Quran deh. Dalilnya in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kau berbuat baik kembali kepada dirimu, kalau engkau berbuat jahat kembali pula kepada dirimu. Mungkin it's mean tabur tuai kali ya. Jadi jangan khawatir, setiap kebaikan yang kita lakukan pasti akan kembali dengan kita sesuai dengan cara yang Allah izinkan. Ustazah, bagaimana niat mengganti puasa Ramadan? Sengaja aku puasa qadha, wajib atasku karena Allah. Niat ganti puasa, niat puasa sunnah itu gampang banget guys. Gampang. Contoh, sebutkan aja puasanya dan hukumnya. Contoh, sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah, karena dia sunnah. Sengaja aku puasa qadha, wajib atasku karena Allah, karena dia wajib. Sengaja aku puasa nazar, wajib atasku karena Allah, karena dia wajib. Sengaja aku puasa Senin Kamis, sunnah atasku karena Allah, ya. Sengaja aku puasa Yaumul Bid, sunnah atasku karena Allah. Tinggal sebutkan nama daripada sholatnya dan sebutkan status hukumnya. Ustazah, iya. Ustazah, apa tetes pipis di panty liner batal wudu? Jelas. Karena dia kita pakai. Jadi kalau teman-teman, kan gini guys. Batuk, pilek, flu, menangis, berdahak, berdeham di dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau teman-teman batuk mengeluarkan pipis, nah itu batal sholatnya. Ya, ambil wudhu lagi, cebok, buang celananya, buang pentinya, cebok, wudhu lagi, sholat lagi seperti biasa. Ya, Ustazah, iya. Gimana cara agar dosa mengkomentari dan menghujat orang di media sosial diampuni? Ngeri teman-teman. Nggak boleh lagi followernya aku, jamaah online-nya aku untuk ikut komentar yang buruk tentang sesuatu. Nggak boleh guys, ngeri ya. Caranya gimana? Nah, tergantung teman-teman ya. Atau kita gibahin orang, itu caranya gimana? Caranya adalah pertama adalah seandainya orangnya masih hidup, teman-teman doakan Allahumma gfirli walahum, ya Allah ampuni dosaku dan dosanya. Yang kedua adalah sebutkan kebaikan orang yang sedang diberitakan itu atau yang sedang digosipkan itu. Dia punya baiknya juga kok, begini bogono begitu ya. Kemudian yang ketiga, kalau orangnya sudah meninggal pula, ya repotnya tuh gosipin orang sekarang besok dia meninggal, repot kita guys. Maka yang ketiga, bisa kirimkan Quran sampai hatam buat dia, bisa kirimkan Al-Fatihah buat dia, bisa kirimkan sholawat atas nama dia, ya, bisa kirimkan wakaf atas nama dia dan seterusnya. Mulai sekarang nggak boleh lagi komentarin yang nggak baik tentang orang. Ingat, orang yang membuka aib orang lain di dunia, Allah akan bukakan aibnya di padang mahsyar nanti. Nauzubillah ya. Ingat, apa yang kita sampaikan akan kembali kepada diri kita. Nggak boleh lagi ngomong-ngomongin orang. Ya, lakukan aktivitas yang lebih baik daripada itu ya. Kan aku udah pernah jelaskan apa efek samping dari kita ngomongin orang. Contoh aja nih. Aku misalnya ngomongin Mbak Rosalia Octavia. Nah, ini contoh aja ya Mbak ya. Misalnya aku ngomongin Mbak. Seketika aku sebutkan nama Mbak, maka seketika pahala saya itu buat Mbak. Nah, gimana kalau saya nggak ada pahala, maka dosa Mbak buat saya. Itu nauzubillah. Dan di akhirat nanti, Allah akan sediakan bangkainya Mbak di hadapan mata saya dan dipaksa saya memakannya. Fakarihtumuh, walaupun saya tidak suka dengan bangkai itu. Maka yang pengen saya sampaikan, sebanyak apa orang yang kita omongkan, sebanyak itulah bangkai yang mau kita makan di hari akhirat nanti. Bangkai semua.
Bangkai-bangkai orang yang kita omongin itu. Nauzubillah, ya kan? Nah, makanya kalau mau ngomongin kucing aja. Ya, ngomongin bom-bom, ya kan? Ngomongin kucing, semut, kecoa itu bisa. Oke, gitu ya. Nauzubillah. Berapa gaji per bulan yang wajib zakat? Ya, 12 juta lebih ya. Ustazah, iya. Bolehkah renovasi rumah saudara memakai uang zakat mal yang kita kumpulkan? Nggak bisa. Zakat mal itu mesti untuk orang-orang miskin. Lah kalau dia cuman kekurangan renovasi rumah, berarti dia nggak miskin, Mbak, ya. Oke, jadi zakat mal itu ke orang fakir miskin ya. Ustazah, bolehkah mengulang Al-Fatihah dalam sholat? Ketika sholat kita nggak khusyuk, jangan diulang ya. Jangan diulang, takutnya was-was. Sholat aja. Khusyuk itu soal pilihan ya. Ustazah, iya, kalau ngomongin sama suami, apa termasuk ghibah? Tergantung bentuk suaminya. Contoh, misalnya teman-teman lagi ngomongin orang yang sombong. Bang, itu tetangga kita sombong banget, Bang. Terus abangnya jawab gini, iya memang sombong dia. Anaknya kayak gitu juga, itu 7 turunan dari atas sampai ke bawah, semuanya sombong itu. Kalau itu respon suaminya, maka jangan ngomong sama dia. Nanti akan jadi ghibah. Tapi kalau responnya itu dewasa, bijaksana, mantep. Bang, teman aku tuh sombong, Bang. Udahlah deh, nggak usah pikirin itu. Yang penting kita jangan seperti itu, kita perbaiki diri kita. Itu biarlah urusan dia. Semoga kita lebih baik aja lah. Nah, kalau kayak gitu bentuk suaminya, ceritalah. Berarti dia ahla zikri. Menjadi dia orang-orang yang baik. Dia nggak malah memanas-manasin kita. Ya, coba ditengok bentuk-bentuk suaminya di rumah ya. Oke, Ustazah, zikir yang benar itu kemana? Kenapa kalau berzikir terasa pusing? Kebetulan aja mungkin, Mbak. Ya, kebetulan aja. Zikir semuanya bagus, insya Allah ya. Ustazah, iya, apakah puasa yang belum diganti boleh bayar fidyah? Maksudnya gimana? Mbak hanya boleh bayar fidyah kalau Mbak sakit, hamil menyusui, terus kalau Mbak udah tua dan gak mampu berpuasa. Oke, Ustazah ganti puasa kalau nifas. Iya, kalau anaknya 1 atau 2 kodo aja lah. Ganti aja lah puasa itu kan gantinya 330 hari. Kecuali kalau nggak sanggup ganti, setiap mau ganti sakit, setiap mau ganti pingsan, setiap mau ganti mimisan, setiap mau ganti anaknya diare, baru fidyah. Fidyah itu 1,4 kilogram beras per harinya, ya kan? Nah, baru fidyah. Selagi bisa ganti aja ya, teman-teman ya. Oke. Ustazah, salari suami istri ustazah yang 12 tadi. Enggak, salary gaji masing-masing. Misalnya nih suaminya gaji 15 juta wajib zakat lah suaminya. Istrinya gaji cuma 7 juta ya belum wajib zakat lah istrinya. Oke? Karena zakat itu fardu ain. Dia tugas masing-masing. Uangnya jangan digabung. Ya, minimal 12.750 gajinya untuk penghasilannya untuk harga emas yang sekarang ya. Ustazah, iya, bagaimana hukum bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahram? Rasulullah pernah bersabda, lebih baik aku memegang bara api dibanding memegang tangan wanita. Walaupun ada sebagian pendapat yang mengatakan boleh, katanya Rasulullah itu pernah bersalaman saat dibaiat. Kalau teman-teman tanya aku menyarankan jangan. Karena aku selalu mengkampanyekan untuk jaga wudhu 24 jam. Habis wudhu batal ambil lagi. Batal ambil lagi. Batal ambil lagi. Orang yang jaga wudhu 24 jam. Kalau dia mati dalam keadaan wudhu, maka matinya itu mati syahid. Apa itu mati syahid? Tak merasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Tapi sholat subuh jangan wudhu aja, nggak sholat zuhur, masuk neraka juga. Kalau teman-teman setiap salaman pegangan, ngambil wudhu teruslah setiap dari rumah satu ke rumah lain, wudhu terus, kan repot juga kan guys. Lagian sekarang udah biasa kalau kita nggak salaman itu aman aja. Karena orang-orang sekarang lebih ngerti agama dibanding dulu agama tidak menyebar dengan baik. Oke, Ustazah, kalau jadi makmum harus diem dengerin imam atau ikut baca Al-Fatihah dan surat pendek. Oke, teman-teman share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman dapat video terbaru dan ikut di live tanya jawab bareng aku.
tentang sholat berjemaah. Nah, perhatikan ketika imam baca iftitah, makmumnya baca iftitah. Kan gitu kan? Seketika imam baca Al-Fatihah, makmumnya diem. Oke, jadi kalau imam baca Al-Fatihah, teman-teman diem. Iya, nggak jawab dia udah diklik ya. Nah, setelah imamnya baca ayat pendek, maka makmumnya baru baca Al-Fatihah guys. Oke, seketika imamnya belum selesai ayat pendek, si makmumnya udah selesai Al-Fatihah, dia diem aja, denger bacaan imamnya. Tapi si imam ini cepat kali dia macam rudal Hamas. Iya kan? Lalu dia cepat kali rupanya baca ayat pendeknya cuma non. Allahu Akbar. Kita baru mau baca Al-Fatihah. Dia udah selesai ayat pendeknya. Maka ruku aja ikut imam. Kan ada imam-imam yang kayak Valentino Rossi itu kan. Cepat kali bacaannya kan. Nah itu ikut aja imamnya. Oke. Ustazah, iya boleh nggak puasa ganti di Senin Kamis? Niat ganti. Dan Senin Kamis pun dapat pahalanya. Bener nggak? Lebih tepatnya bukan dapat pahalanya. Tapi dapat berkah Senin Kamisnya. Coba perhatikan. Bahwa innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung pada niatnya. Walikulli imri'in minhum ma nawa, kita hanya akan mendapatkan apa yang kita niatkan saja. Kalau kita niatnya adalah puasa Senin Kamis, kita dapat pahala puasa Senin Kamis. Kalau kita niatnya qadha, dapat pahala qadha. Walikulli imri'in minhum ma nawa, kita hanya akan dapatkan apa yang kita niatkan saja. Cuman persoalannya, insya Allah kita tetap dapat berkah puasa di hari Kamis. Kenapa? Karena di hari Senin dan Kamis itu malaikat turun ke permukaan bumi dan membawa catatan amal kita kepada Allah. Dan alhamdulillah di hari Senin dan Kamis kita sedang berpuasa. Entah puasa qadha, entah puasa Senin Kamis, ya kan? Makanya Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat, kenapa engkau rajin puasa Senin dan Kamis? Apa kata Rasulullah? Aku pengen saat amalku dibawa, aku sedang berpuasa. Itu sebab kita semangat puasa Senin dan Kamis, karena catatan amal teman-teman akan dibawa oleh malaikat dan disetor kepada Allah di hari Senin dan Kamis. Tapi kecuali orang yang bermusuhan. Kalau orang bermusuhan itu amalnya ditangguhkan, loading. Bermusuhan, makanya kata Pak Ustadz, jangan bermusuhan lebih dari 3 hari melewati hari Senin dan Kamis. Karena di hari Senin dan Kamis amal kita akan dibawa kepada Allah kecuali orang yang bermusuhan. Jadi bertengkar itu jangan sampai Senin Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu aja. Senin bayan. Enggak kayak gitu juga kali ya. Pokoknya nggak boleh lah bertengkar-tengkar lama-lama lah. Lewat pula Senin dan Kamis. Masa amal sedekah kita nggak dibawa, ya kan? Nah, siap Mbak Neni gitu kan ya. Oke, Ustazah, iya lagi haid menjaga wudhu hanya sekedar kebiasaan aja. Tidak bisa menghilangkan hadas besarnya ya. Ustazah, puasa Syawal apakah harus diawali dengan Senin dan Kamis ya? Enggak, boleh aja nanti besok mulai puasa Syawal hari Rabu ya. Sama-sama, thank you ya. Siap Mbak HSRR ya. Ustazah, Zah bertengkar bertengkar ada jadwalnya ya, canda ya. Ustazah, iya siap Mbak Tuti. Apakah sah puasa kalau kita berniat puasa qadha dan Syawal, sia-siakah puasa kita? Tentu tidak ya. Ada yang menyatakan boleh. Iya, tapi aku tidak menyarankan. Jangan hitung-hitungan lah sama Allah. Puasa qadha dulu, baru puasa Syawal ya. Ustazah, boleh nggak haidnya itu lebih dari 15 hari? Kalau dia datang ya boleh. Haid lebih dari 15 hari ya boleh aja. Cuman di hari ke-15 teman-teman mandi ya. Mandi wajib suci dari haid di hari ke-15. Nanti hari ke-16-nya kalau darah haidnya masih keluar. Hari ke-16, 17, 18, 19 darah haidnya masih keluar nggak apa-apa. Silakan sholat, puasa, umroh, haji nggak masalah. Karena itu namanya istihadah sambil berobat, sambil membersihkan kesehatan, sambil sholat. Jadi jangan nggak sholat kalau udah di atas 15 hari. Itu namanya istihadah. Ustazah, saya nggak bermusuhan tapi diam-diaman, nggak komunikasi dengan adik. Apakah itu bermusuhan? Tergantung motifnya. Diam-diamannya karena marahan atau karena nggak ketemu. Aku dengan tetanggaku kayaknya udah
Udah ada 3 minggu kami nggak sapaan guys. Tapi bukan karena kami bermusuhan, tapi karena kami nggak ketemu. Itu beda. Aku tetangga kanan kiriku, depan belakangku. Ini aku hidup di sebuah perumahan yang ala-ala gaib gitu guys. Ya nggak ketemu-ketemu aku sama tetanggaku ya. Aku keluarnya jam berapa, mereka keluarnya jam berapa. Tapi bukan karena kami bermusuhan, memang jam kerjanya yang beda. Ya itu nggak apa-apa diem-dieman kayak gitu. Tapi kalau kita ketemu, cuman diem-dieman, ada musuhan, menyimpan sesuatu di dalam, nah itu baru berdosa. Oke, clear ya. Ustazah, iya ada teman yang WA ngatain jelek, lalu aku blokir WA-nya. Oke, boleh nggak memblokir sosial media seseorang? Boleh atau tidak teman-teman? Coba jawab dulu. Boleh atau enggak nih, ada orang yang suka nyakitin kita nih gitu kan. Lalu kemudian kita blokir dia. Nah, itu boleh enggak? Oke, atau orang ini bikin rusuh ini, kita blokir dia, boleh enggak? Nah, jawabannya adalah mantap. Boleh sangat. Kenapa? Karena begini, misalnya ada orang menghina kita gitu ya. Dia setiap ngomong itu nyakitin kita. Kita blokir dia. Apa tujuannya? Boleh. Pertama, supaya dia tidak selalu berdosa karena nyakitin kita terus. Yang kedua, menjaga hati kita agar kita tak terpancing emosi melakukan hal seperti itu kepada dia. Jadi boleh aja diblokir. Nanti kalau teman-teman ketemu dia, senyumin aja. Kamu blokir aku kok senyum, kata Ustazah. Tetap jalin silaturahmi. Blokirnya kan di WA saja, iya kan? Karena kamu udah kayak gitu sama aku. Daripada aku emosi, aku blokir aja lah. Sampai nanti bayaan lagi baru buka lagi. Kalau nggak dibuka nggak masalah ya. Ustazah, kenapa anak kita suruh berbuat baik susah sekali? Anak itu amanah. Ya kita pun baiknya mungkin baru kemarin guys gitu ya. Kan kayak gitu ibaratnya kan. Jadi nggak masalah. Hidayah itu Allah yang atur. Tugas kita mengajak dan mendoakan. Mengajak dan mendoakan. Mengajak dan mendoakan. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya. Sama-sama ya. Saya pengen kali dijelaskan caranya sholat duduk. Banyak kali saya lihat orang mengerjakan beda-beda. Oh jelas tergantung sakitnya mbak. Boleh duduk kayak saya ini. Sholat duduk. Allahu Akbar. Ruku. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sujud. Allahu Akbar. Sehat selalu semuanya ya. Ustazah, apakah di saat sholat witir lalu kita nangis sampai terisak-isak, batal nggak? Menangis teman-teman tidak membatalkan sholat. Menangis, kemudian batuk, kemudian flu, kemudian berdahak, berdehem, itu semua tidak membatalkan sholat sama sekali. Ustazah, kalau suami nada keras menghina kita, terus kita nada keras juga, apakah kita berdosa? Tetap teman-teman ya, bahwa ketika orang lain melakukan dosa dan ketika kita melakukan hal yang sama, kita juga terkena dosa yang sama. Makanya sering aku sampaikan, jangan membalas keburukan dengan keburukan. Maka sekali misalnya orang lain marah ke aku, lalu aku gantian marah, nah akunya juga dapat dosa guys. Akunya juga dapat dosa. Misalnya suami tidak menafkahi, dia berdosa. Terus kita tidak melayani, kita juga berdosa. Karena al aslu fil af'al muqayyad bi hukmi syar'i ya. Karena dalam perbuatan itu kita terhitung kepada tanggung jawab kita masing-masing. Oke? Makanya jangan membalas setiap keburukan dengan keburukan. Kadang-kadang banyak keburukan yang cukup dengan dimaafkan atau diam adalah sebuah jawaban. Ustazah, iya, kalau suami suka ngomong cerai dan ngomong saya talak kamu, ya kan? Nah, sudah 3 kali. Nah, dia ngerti nggak? Kalau dia ngerti dalam keadaan tahu bahwa itu jatuh talak, maka itu jatuh talak 3 namanya. Nah, dia nggak boleh rujuk tuh sampai mbak nikah dulu dengan orang lain, lalu cerai dengan orang lain itu, baru mbak boleh kembali lagi dengan dia. Seperti itu ya. Ini cepat banget. Ustazah, kalau witir 2 rakaat salam, 1 rakaat, 2 rakaat salam, 1 rakaat, bagaimana niatnya? Ya, siap Mbak Dewita.
Ya, contoh sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, 2 dan 1. Ada orang yang minta maaf kepada kita, sudah memaafkan, tapi males kita mau negur dia. Kalau negur nggak boleh malas, kalau deket boleh malas. Saya udah maafkan dia, tapi saya nggak mau deket-deket lagi sama dia, itu boleh. Tapi kita tetap harus menegurnya sebagai bentuk kita masih menjaga ukhuwah. Kalau sholat duduk lalu aku lupa. Lalu kalau sujud terakhirku itu 3 kali. Apakah itu sujud sahwi? Iya, kalau lupa sujud sahwi aja. Ya, Ustazah, iya, oke. Ustazah, siap Mbak Ella. Kalau suami suka ngomong talak, lalu tiba-tiba langsung dia bilang talak 3, itu gimana? Talak 3, jumhur ulama sepakat tetap dianggap talak 1, teman-teman ya. Kecuali kalau dilakukan 3 kali berturut-turut ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, sebentar. Ustazah, apakah sabar itu ada batasnya? Batas sabar adalah batas keimanan. Di mana dia bersabar, disitulah dia beriman. Seketika sabarnya itu hilang, maka itulah batas keimanannya. Makanya kita salut ngelihat orang-orang yang sabar itu, guys. Karena ya udah, dia nggak punya batas. Karena batas sabar itu adalah batas keimanan kita. Ustazah, apakah kita dosa ingat saudara yang selalu menyakiti kita? Saran aku adalah maafkan dia. Kenapa kita harus memaafkan orang? Bukan karena dia itu nggak salah, Mbak. Dia tetap salah di mata Allah. Tetapi kita memaafkan dia, Mbak, agar kita tenang dan kita bahagia. Dan tidak akan pernah kita bahagia sebelum kita maafkan orang lain. Ketemu lagi. Siap ya. Oke, ada aku malam nih ya, guys. Hidup aku malam nih ya. Ustazah, bolehkah sholat? Ustazah, sholat witir lebih baik langsung 3, 2 atau 1. Bebas aja. 3 langsung boleh, 2 dan 1 boleh ya. Ustazah, Syawal dulu atau hutang puasa Ramadan dulu, bebas aja. Syawal duluan boleh, mau ganti puasa juga duluan boleh. Masing-masing pendapat itu punya alasan yang kuat, teman-teman. Ustazah, bagaimana kalau keluarga memusuhi kita? Memusuhi nggak apa-apa, asal jangan kita yang memusuhi mereka. Berlakulah seperti tidak ada masalah apa-apa. Kalau ketemu kita sapa, kalau nggak ketemu kita diam, nggak ada masalah. Oke, teman-teman jangan fokus kepada hal-hal yang seperti itu ya. Jangan fokus kepada orang-orang yang nggak suka dengan kita, orang-orang yang membenci kita. Nggak usah fokus ke mereka, karena mereka juga nggak terlalu penting bagi kita. Fokuslah kita kepada orang-orang yang menyukai kita. Oke, Ustazah, iya. Ustazah, iya enggak ya. Sholat sunnah 4 rakaat, apa baca surat pendek semuanya? Benar sekali. Kalau sholat sunnah langsung 4 rakaat, itu rakaat 1, 2, 3, dan 4-nya semuanya baca ayat pendek. Dan kemudian rakaat kedua itu nggak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Jadi nggak kayak sholat zuhur yang pakai tahiyat awal. Oke? Ustazah, iya, apakah meminjamkan uang hukumnya riba? Ya enggak, kalau Mbak nggak kasih bunga orang. Kecuali Mbak minjamkan uang, terus kalau orang itu telat Mbak kasih denda. Baru itu riba ya Mbak. Ustazah, iya, kalau kita udah minta maaf tapi nggak dimaafkan, berusaha dulu minta maaf. Yang penting kita udah minta maaf, selanjutnya urusan dia dengan Allah sambil berdoa. Semoga Allah bukakan hatinya untuk memaafkan kita. Ingat, hati orang terbalak-balik. Manusia itu berubah-ubah. Sekarang dia benci, suatu ketika bisa jadi dia suka. Sekarang dia suka, na'udzubillah, suatu ketika dia bisa menjadi orang yang membenci kita. So, teman-teman, intinya minta maaf dan doakan semoga hatinya Allah lunakkan. Dan kemudian tawakal kepada Allah. Yang penting minta maaf kita benar-benar dari hati. Ustazah, kalau hutang tidak dibayar-bayar gimana? Mbak boleh tuntut hutang itu atau Mbak punya 2 pilihan. Pertama, Mbak ikhlaskan hutang itu, Mbak dapat pahala di dunia. Atau yang kedua, Mbak tidak usah ikhlaskan, nanti di akhirat dia akan mencari Mbak dan memberikan pahala dia untuk Mbak. Jadi insya Allah Allah pasti balas kebaikan kita itu, teman-teman. Cuman bedanya seandainya dia bayar sekarang aman. Kalau dia tidak bayar di dunia, dia tetap akan membayarnya di akhirat. Siap Mbak Heha ya, Mbak Baba.
Ustazah, puasa Daud dilakukan 1 tahun. Berapa kali? Caranya gimana? Oke, sambil share-share tautan, tap-tap layarnya. Puasa Daud itu adalah puasa yang dilakukan selamanya. Ya, sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Ya, itu adalah syar'u man qoblana. Syariat umat terdahulu, yaitu syariat umatnya Nabi Daud. Yang masih dianjurkan oleh baginda Nabi sampai zamannya baginda Nabi. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, andaikan dibolehkan, aku akan wajibkan puasa Daud untuk umatku. Tapi karena tidak dibolehkan, aku wajibkan puasa Ramadan untuk umatku dan kusunnahkan puasa Daud untuk umatku. Puasa Daud itu sepanjang hayat, Mbak. Sehari puasa, sehari tidak. Puasanya selang-seling. Itu adalah puasa yang paling bagus di antara ekosistem puasa sunnah. Dibanding Senin Kamis, dibanding Yaumul Bid, puasa Daud lah nomor 1. Kalau sanggup langsung selesaikan, langsung kerjakan. Saja spill merek mikrofon, mak terbaca pula. Mikrofonku ini mereknya Holyland ya. Ustazah, iya. Kalau di depan teman kita perempuan beda agama, bisa nggak kita buka hijab? Nggak bisa. Kalau beda agama, itu aurat kita kepada dia, walaupun dia perempuan, adalah seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan. Oke? Iya. Yang kebaca harus dijawab. Ustazah, iya, saya nggak ikhlas rumah saya ditempati sama ipar. Dia nggak mau bayarin rumah saya. Ya, teman-teman ada 2 pilihan. Ikhlaskan atau minta aja bayaran itu. Udah, akadnya apa? Kalau akadnya pinjam meminjam berarti Mbak harus ikhlas. Kalau akadnya sewa menyewa, Mbak harus minta sewanya. Kalau akadnya jual beli, dia harus bayar ke Mbak. Karena itu adalah haknya Mbak. Tidak ada kewajiban Mbak mengikhlaskan. Masa setiap orang nyewa kita ikhlaskan? Ya tidak. Tergantung akad Mbak di awal apa sama ipar itu. Paham ya? Siap Mbak Virgo? Paham ya? Siap Mbak Livani ya. Akad kita ke dia apa tadinya? Oke. Ustazah, niat puasa Daud gimana? Niat puasa itu semuanya sama aja. Sebutkan jenis puasanya dan hukumnya. Contoh, niat puasa Daud. Sengaja aku puasa Daud, sunnah atasku karena Allah. Sunnah hukumnya. Sengaja aku puasa Syawal, sunnah atasku karena Allah. Sunnah hukumnya. Sengaja aku puasa Qadha, wajib atasku karena Allah. Wajib kodonya. Jadi tergantung aja teman-teman ya. Oke. Siap gitu ya. Aku diabaikan. Sabar ya. Oke. Ustazah. Iya. Puasa Syawal boleh nggak dikodo di puasa Senin Kamis? Oh, saya kecepatan teman-teman. Saya kecepatan ya. Pelan sedikit Ustazah. Oke. Oke. Kecepatan ya teman-teman ya. Oke, maafin aku ya. Aku coba pelan-pelan ya. Ustazah, temanku pernah mengingetin aku cuma caranya menghina. Oke, nggak masalah. Jadi gini guys, kita berhadapan dengan orang itu, ambil motifnya, ambil hikmahnya. Kadang-kadang ada orang yang mengingatkan kita itu dengan ketus. Kadang-kadang ada orang yang mengingatkan kita itu yang dia sendiri tidak melakukan. Aku sih tim yang unzur maqala wala tanzur man qala. Aku sih tim yang lihat apa yang dia bicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Jadi misalnya aku lagi futur, ya misalnya masa-masa muda dulu aku lagi males-malesnya. Terus temanku nyemangatin nih, Halanel kamu pasti bisa, masa itu aja nggak bisa. Padahal dia kalau disuruh ngerjain itu nggak bisa juga guys. Tapi aku selalu mendengarkannya karena aku nggak ngelihat orangnya, aku lihat apa yang dia bicarakan, oke? Supaya kita jadi nggak baper, nggak sakit hati dan siap menerima masukan. Karena dengan masukan kita akan ada perkembangan, oke? Ustazah, iya, sebentar ya. Ustazah, iya, kalau puasa Syawal gabung dengan Senin Kamis, niatnya gimana? Lebih tepatnya bukan gabung sih dengan Senin dan Kamis. Lebih tepatnya adalah puasa Syawal itu dilakukan di Senin dan Kamis. Dan itu hukumnya boleh guys ya. Puasa Syawal dilakukan di hari Senin dan Kamis. Dan itu hukumnya boleh ya teman-teman ya. Nanti niatnya sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah.
Banyak pertanyaan tak terjawab, siap ya? Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya, oke. Oke, Ustazah, ada orang yang berhutang lalu dia tidak membayar. Terus kita ikhlaskan, apa kita dapat pahala? Dapat pahala kita, ya, dapat pahala. Pahala meringankan beban hutang orang. Oke ya. Siap Mbak Virgo. Ustazah, apakah meminjamkan uang diganti dengan barang emas? Terus dicicil pakai bunga, hukumnya riba nggak? Semua yang ada bunganya, selagi dia bukan bunga mawar dan bukan bunga melati, maka dia tidak riba. Oke. Ustazah, iya, saya di asrama sama-sama cewek. Oke, jadi ndak pakai jilbab. Lalu tiba-tiba ada cowok masuk. Mbak sembunyi aja, nyuruh bawah kolong Mbak ya. Kalau nggak sengaja nampak auratnya nggak apa-apa. Tapi Mbak lari, jangan Mbak menatap pula. Ya kan? Nah, jadi Mbak nyuruh aja ya. Nyuruh tahu teman-teman. Oke. Ustazah, saya usaha kue, nitipin kue ke toko-toko. Apa harus keluarkan zakat? Sedangkan uang cash saya nggak ada. Hukumnya gimana? Selagi Mbak penghasilan, ini zakat penghasilan ya, di atas 12.750.000 per bulannya, baru keluarkan zakat. Kalau teman-teman nggak cukup uangnya, penghasilannya di 12.750.000, maka kalau nggak zakat nggak masalah ya. Ustazah, iya, bagaimana hukumnya jemaah tahlil meminjamkan pakai jasa? Hukumnya gimana? Coba gimana pertanyaannya? Coba diulang ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, iya. Tadi saya sholat isya tapi lupa rakaat terakhir dan tidak sempat sujud sahwi, langsung salam. Kalau teringatnya setelah salam darurat, gak masalah. Tadi harusnya sujud sahwinya setelah salam dalam keadaan darurat. Sampai kapan puasa Syawal Ustazah? Puasa Syawal itu sampai akhir bulan Syawal. Masih ada lebih kurang 20 hari lagi ya. Oke, Ustazah, iya, sebentar ya. Oke. Ustazah, kakek saya habis tawaf, 1 bulan di Mekah, dibawa ke Jakarta, 2 bulan, lalu dia meninggal. Apakah itu mati syahid? Semoga dia mati syahid karena kasusnya itu terjadi saat dia melakukan yang namanya tawaf gitu ya. Ustazah, apakah saya harus terus datang ke rumah Ibu Tiri setiap lebaran? Nggak ada masalah teman-teman. Datang aja, silaturahmi aja. Nggak lebaran pun nggak ada masalah teman-teman. Nggak ada masalah ya. Insya Allah siapa yang bersilaturahmi, Allah akan panjangkan usianya. Dan itu salah satu bentuk kita itu, tandanya kita itu satu level lebih beriman. Oke, gitu ya. Siap Mbak Indra. Ustazah, boleh nggak puasa Syawal digabung dengan puasa hutang Ramadan? Ada yang mengatakan boleh, tapi aku tidak menganjurkan karena yang satu wajib, yang satu sunnah. Oke. Ustazah, iya, apa beda pahala Syawal berturut-turut dengan tidak berturut-turut? Bedanya apa? Bedanya yang berturut-turut itu jauh lebih afdol ya. Artinya dia lebih Allah sukai. Lebih afdol itu maksudnya lebih Allah sukai dibandingkan yang tidak berturut-turut. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Ini yang gak terbaca, aku minta maaf, bisa jadi banyak faktor. Mataku atau teman-teman terfilter aja. Coba diganti dengan bahasa yang lebih diganti dengan bahasa sehingga filternya nggak main ya. Soalnya TikTok suka salah filter teman-teman. Oke. Ustazah, apakah bulan Syawal boleh mengkodo puasa? Jawabannya boleh. Di bulan Syawal teman-teman boleh mengkodo puasa. Di hari kedua Syawal udah bisa. Hari pertama teman-teman kan ceritanya itu lebaran. Hari kedua itu boleh aja teman-teman kodo puasa. Udah boleh ya.
Oke, Ustazah hadir Kuala Lumpur, siap. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga betah ya belajar di akun ini ya. Ustazah, kalau kurban, nama orang tua dipakai untuk kurban, boleh. Kita boleh kurban atas nama ya. Kita boleh kurban atas nama orang tua, atas nama orang yang meninggal, itu nggak jadi masalah ya. Ustazah, kalau puasa Syawalnya kenanya pas hari Senin ya, niatnya Syawal, ambil niat puasa yang lebih sedikit kemungkinan. Contoh, puasa Yaumul Bid, 3 hari setiap bulan. Berbenturan di hari Senin dan Kamis, niatnya Yaumul Bid dong. Iya dong, karena Yaumul Bid itu jauh lebih terbatas waktunya dibanding puasa Syawal. Siap Pak Izar, Mbak Utami ya. Ustazah, kalau malam kok nggak dapat notif lagi ya? Itulah TikToknya ya. Ustazah, iya, hukum nikah bagi perempuan yang boleh menafkahi diri sendiri. Maksudnya gimana? Perempuan yang boleh menafkahi dirinya sendiri. Coba diganti bahasanya lebih bisa aku pahami ya. Ustazah, iya, jual kue ulang tahun, jangan pakai lilin ya. Kalau lilin itu nggak boleh, karena lilin itu tasyabbuh. Teman-teman, lilin itu adalah tempat ibadahnya orang non-muslim. Jadi teman-teman nggak boleh ulang tahun pakai lilin. Apalagi teman-teman menjam pula mata, make a wish, lalu hembus lilinnya. Setelah berdoa, itu nggak boleh. Itu tasyabbuh, itu mengikut ajaran agama lain. Dalam hadis dikatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum ya. Nah, siapa yang ikut ajaran satu kaum memirip-miripkan dengan kaum lain, maka dia adalah bagian dari kaum itu. Oke. Ustazah, hukum makan sashimi nggak apa-apa. Itu sashimi nggak ada masalah teman-teman ya. Oke, Ustazah, iya. Bagaimana hukumnya? Cepet banget ya teman-teman ya. Ini ngetiknya kayak rudal ya. Oke, puasa 6 hari, lalu setelah itu baru bayar kodo, nggak masalah. Karena sejatinya kodo itu waktunya 1 tahun, tapi jangan dilalaikan ya. Ustazah, lilin masuk dosa apa kagak? Lilinnya yang gak berdosa. Sikap kita terhadap lilin yang berdosa. Kalau kita berdoa di depan lilin, ya kita berdosa. Karena kita memirip-miripkan agama kita dengan agama lain. Oke? Itu namanya tasyabbuh. Perhatikan, kenapa kita nggak boleh sholat habis subuh dan habis asar? Karena itu jadwal ibadahnya orang Majusi. Nanti kita jadi mirip kayak mereka. Contoh, kenapa nggak boleh menghembus lilin? Karena itu adalah ibadahnya orang non-muslim. Jadi kita jadi mirip kayak dia. Contoh, kenapa kita tidak dianjurkan atau tidak dibolehkan sholat saat matahari di atas kepala, karena itu adalah jadwal di mana orang-orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang tepat di atas kepala. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, kalau bayar puasa kodo boleh nggak di hari Senin dan Kamis? Ya boleh, kalau niatnya kodo di hari apapun boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, siap Mbak Tika ya. Ustazah, iya, boleh nggak kalau nge-lag gimana ya? Zah, kalau lilinnya tidak dinyalakan, cuma diambil angkanya saja. Nggak apa-apa, yang penting jangan dinyalakan, jangan berdoa di depan lilin, dan jangan dihembus. Oke, Ustazah, kalau listrik mati, nyalakan lilin boleh nggak? Ya boleh kalau listrik mati guys. Yang penting jangan berdoa di hadapan lilin itu guys. Listrik mati, bangkrut pula tukang lilin nanti. Boleh guys kalau listrik mati. Ini ceritanya ulang tahun ya, nggak boleh. Oke, lurus sekali kawan-kawan ya. Lurus sekali ya, lugu-lugu unyu-unyu gitu ya. Boleh guys ya. Ustazah, iya. Lurus tabung. Ustazah, iya. Siapa yang Ustazah kalau sholat masbuk baca tahiyat awalnya berapa kali? Pokoknya tahiyat awal tuh boleh berkali-kali kalau masbuk. Yang penting tahiyat akhir cuman sorenya aja. Cuma sorenya aja. Cuman di akhir aja ya. Oke. Lugu-lugu unyu-unyu anak mama. Oke ya. Ustazah, iya. Boleh nggak puasa Syawal hanya 1 hari? Jawabannya adalah minimal harus 6 hari.
hari ya teman-teman ya. Karena puasa Syawal itu nggak boleh 1 hari, 2 hari, 4 hari, 5 hari, nggak boleh unyu-unyu ya. Jadi yang boleh itu minim adalah 6 hari. Lebih pun nggak boleh karena puasa Syawal itu jelas sekali dalilnya. Man shoma Ramadana summa asba'ahu sittam min Syawal. Siapa yang berpuasa Ramadan maka dia tambah dengan 6 hari di bulan Syawal bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi harus 6 hari kalau puasa Syawal. Nggak boleh kurang ya guys. Nggak boleh kurang. Beda dengan puasa Yaumul Bid. Boleh 1 hari ya. Ustazah, doa anak soleh gimana? Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh ya. Oke. Sabar banget. Iya nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol aja guys ya. Oke, gitu ya. Ustazah, iya itu doanya ya. Oke, Ustazah sama-sama. Terima kasih juga ya. Oke, Ustazah, batas sholat puasa Syawal kena hari Jumat, nggak apa-apa. Yang penting Sabtunya puasa dan Kamisnya berpuasa ya. Ustazah, iya puasa Syawal dengan Daud boleh dibarengin nggak? Nah, niatnya satu aja. Kalau mau fokus puasa Daud bagus aja mbak. Nggak usah puasa Syawal karena puasa Daud itu nomor 1 juga nggak apa-apa. Kalau mau dua-duanya juga boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, siap Mbak Teh Bintang ya. Boleh nggak puasa Syawal itu di jeda-jeda? Boleh aja. Yang penting selama bulan Syawal minimal 6 hari ya. Niatnya sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah. Oke. Ustazah, iya. Udah selesai Syawalnya. Mantap, Besti. Iya. Ustazah, iya. Puasa Syawal dimulai kapan? Kemarin tanggal 2 Syawal, tanggal 1 April. Itu udah boleh puasa Syawal ya. Nah, sampai tanggal 30 Syawal ya. Ustazah, leh madunya jam 9 madu ya. Oke, Ustazah, apa sekarang boleh lakukan puasa Syawal? Kalau sekarang nggak boleh karena malam. Besok subuh puasa Syawal. Sahur besok. Lalu teman-teman pasang niat. Sengaja aku puasa Syawal. Sunnah atasku karena Allah. Besok ya sampai maghrib. Sekarang nggak bisa. Sekarang kita lihat live aja dulu. Oh ini bukan teman-teman yang salah nanya. Aku yang asal jawab ya. Jadi besok puasa Syawal boleh mbak. Jadi puasa Syawal itu aku jelaskan. Coba kumpul dulu guys. Kumpul dulu guys. Iya kumpul. Aku jelaskan lagi puasa Syawal ya. Kumpul anak-anak masuk kelas dulu. Ya aku jelaskan lagi puasa Syawal. Sambil teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya ya. Oke kita mulai ya. Oke puasa Syawal itu adalah puasa Syawal. Ya memang namanya puasa Syawal. Nah, terus puasa Syawal itu apa sih? Dalam dalil dikatakan man shoma Ramadana, anak-anak pula ya. Man shoma Ramadana summa asba'ahu sittam min Syawal. Siapa yang berpuasa Ramadan lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal ya. Faka'annama shiyamad dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. So. Apa itu puasa Syawal? Ya puasa Syawal sih. Gimana caranya ya? Tunggu dulu. Tunggu salah. Cut. Apa itu puasa Syawal? Adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemarin udah tanggal 1 Syawal sholat Id. Besoknya tanggal 2 Syawal. Itu udah boleh mulai puasa Syawal. Yang penting 6 hari ya. Sampai kapan? Sampai akhir Syawal. Lebih kurang akhir April. Kan 1 bulan tuh kan teman-teman ya. 1 bulan ya. Jadi 6 hari guys. Setiap hari boleh. Tidak berturut-turut juga nggak masalah. Itu mantep. Teman-teman bagaikan puasa 1 tahun nanti lamanya ya. Oke, niatnya gimana? Sengaja aku puasa Syawal, sunnah atasku karena Allah ya. Oh, bu guru semua, udah kayak bu guru aku. Enggak guys, aku kayak mahasiswa pakai baju putih ya kan. Lagi jawab ujian skripsi nih guys. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi sengaja aku masih ada waktu puasa Syawal sampai lebih kurang tanggal Wallahualam bishawab. Akhir April lah, tanggal 30, tanggal 29.
Oke, Bu Guru. Oke. Ustazah, iya. Minta tips biar apa? Ustazah, kenapa TikTok kadang bunyi kadang enggak, suka lambat notifikasinya. Oh iya, nanti aku marahin TikToknya ya Mbak. Iya, dimaafin TikToknya ya, mungkin saking ramenya teman-teman ya. Aktifkan notifikasi yang ada loncengnya ya. Klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Oke, yang penting kalau malam kita kalau pagi kita jam 8.15 pagi ya, teman-teman ya. Oke, gitu ya. Ustazah, iya. Ustazah mahasiswa semester awal ya. Iya, kadang-kadang dia sinyalnya guys ya. Oke ya. Oke, gitu ya. Nah, kalau teman-teman terlambat nanti pergi ke channel YouTube aku juga. Nanti rekaman daripada live ini ada di channel YouTube-nya aku. Boleh teman-teman subscribe aja. Kita berteman di YouTube ya. Oke, Ustazah, iya. Apakah boleh orang meninggal menyalakan lilin? Nggak akan bisa dia menyalakan lilin karena dia udah meninggal dunia. Tapi kalau dia gelap, yang menyalakannya orang hidup nggak ada masalah. Yang penting jangan doa di depan lilin itu. Ustazah, iya. Kalau punya utang bayar puasa itu gimana di bulan Syawal? Boleh banget teman-teman. Teman-teman boleh bayar hutang kodo puasa di bulan Syawal. Nggak jadi masalah ya. Sengaja aku puasa kodo wajib atasku karena Allah. Sengaja aku puasa kodo wajib atasku karena Allah ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Kalau puasa kodo niatnya gini. Sengaja aku puasa kodo wajib atasku karena Allah. Kalau puasa Syawal sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, iya. Iya, jika kue ultah doa depan kue ada lilin nggak boleh. Nggak boleh Mbak. Kan nih tiup lilinnya terus teman-teman doa. Itu berdosa itu tasyabbuh ya, nggak boleh itu ya. Oke, Ustazah, iya ini niat puasa kodo ya, sehat selalu ya teman-teman ya. Ustazah, iya kalau puasa Syawal harus puasa kodo dulu atau tidak? Tentu tidak ya teman-teman ya. Puasa Syawal apakah puasa kodo dulu? Harus tidak ya, boleh aja Syawal duluan baru dilanjutkan kodo ya. Ustazah, iya. Oke, kalau puasa Syawal minimal 6 hari ya, harus 6 hari. Nggak boleh 7 hari, 8 hari nggak bisa. 6 hari aja ya. Oke, Ustazah gimana hukumnya suami istri yang jima saat istrinya haid dosanya besar? Ustazah, iya yang penting kodo puasanya ya. Ustazah, iya oke. Bukankah diharuskan yang wajib dulu baru yang sunnah? Oke, aku jawab. Ada dua pendapat tentang puasa kodo teman-teman. Ada yang mengatakan harus kodo duluan karena itu kan wajib. Tapi ini nggak bisa ditegaskan seperti ini. Karena kenapa? Karena sejatinya puasa kodo itu boleh sampai bulan Ramadan tahun depan, ya kan? Bahkan istri Nabi dan para sahabat wanita Nabi itu mengganti puasa di bulan Sya'ban setelah akan datang bulan Ramadan. Nah, jadi yang mengatakan harus kodo duluan, kita ambil positifnya, ya. Dia wajib duluan. Tapi itu tidak bisa dijadikan ketegasan sebuah hukum. Karena pada faktanya ganti puasa itu 1 tahun. Itu pertama. Yang kedua, pendapat yang mengatakan boleh aja Syawal duluan. Karena puasa kodo itu muasak, waktunya panjang. Baru kemudian Syawal duluan lanjut kodo. Saran aku gimana? Bagi teman-teman yang haidnya nggak teratur ya, kadang 15 hari gitu ya. Bagusnya Syawal duluan baru kodo. Takutnya karena kalau teman-teman kodo duluan, setelah itu teman-teman mau Syawal haid lagi. Itu satu. Tapi kalau teman-teman haidnya teratur, kodo duluan nggak masalah ya. Oke, tergantung kondisi teman-teman aja. Tapi saran aku apa? Kodo dipercepat ya. Ustazah, iya kue boleh dimakan nggak? Kuenya boleh dimakan, halal. Yang penting jangan pakai lilin. Ustazah, iya kalau ada orang mati suri, terus yang layat lari gimana? Aku nggak tahu jawabannya. Nanti aku coba tanya, aku coba chat orang-orang yang mati suri dulu ya guys.
Karena mati suri nggak ada dalam dalil Al-Quran guys. Ilmuku nggak sampai ke situ. Nanti aku coba musyawarahkan dengan mereka ya. Ustazah, iya. Saya haid 17 hari. Oh jangan. Haid itu maksimal cuma 15 hari mbak. Jadi haid itu maksimal 15 hari, Mbak mandi aja Mbak, siap Mbak Deli ya. Jadi Mbak mandi aja, lalu kemudian nanti hari ke-6, ke-16, ke-17, ke-18 itu ya. Itu teman-teman pokoknya boleh sholat, boleh puasa, boleh teman-teman. Ini ketawa, teman-teman ini ketahuan ya. Ketawain aku kah? Kasih ketawa aja pun dari tadi si kawan ini. Oke, aku tadi jelasin apa guys? Lupa aku. Oh, istihado. Ini karena Mbak Tri Astuti nih ya. Lupa aku jadinya. Maaf ya Mbak, aku ngasal sebut aja sih Mbak. Jadi kayak gini ya. Hari ke-15 tuh mandi aja. Ya, mandi. Oke, ketawa mati suri. Oh, ya nanti aku mau syawarahkan dulu. Jangan-jangan aku bisa dapat jawabannya. Karena tidak ada dalil yang menjelaskan itu guys. Iya kan? Nah, setelah itu hari ke-16, 17 semua musyawarah. 17, 18 itu teman-teman sholat, puasa, nggak ada masalah. Karena itu udah istihadah ya. Oke guys ya, mati suri lari takut ya. Siap ya. Oke. Ustazah, iya, apakah Ustazah, kalau LM dan emas perhiasan, lucu ketawa mati suri ya. Kok aku nggak ketawa ya? Iya ya. Gimana aku mau ketawa ya? Ketawain orang aku. Kalau LM dan emas perhiasan dapatnya berapa ya? Dapatnya zakatnya 85 gram. Setelah 85 gram, maka teman-teman wajib keluarkan zakat ya. Ustazah, iya mau tanya, niat puasa pengganti pas Ramadan halangan. Niatnya sengaja aku puasa qodho wajib atasku karena Allah. Sengaja aku puasa qodho wajib atasku karena Allah. Sengaja aku puasa qodho wajib atasku karena Allah. Oke? Gitu guys, gampang kan teman-teman? Masya Allah, ya gampang kan? Nah, Ustazah, kue ulta ada lilin sebagai hiasan aja, nggak dihidupkan dan nggak berdoa nggak apa-apa. Tapi nggak usah lah pakai lilin teman-teman. Iya, nggak usah pakai lilin, makan aja kuenya itu ya, kue bolunya itu, nastarnya itu makan ya. Oke, Ustazah, Ustazah, kalau puasa Syawal cuma 5 hari, tidak bisa Pak. Jadi puasa Syawal itu dia bisa dikatakan bagaikan puasa 1 tahun ketika dia dilakukan 6 hari ya teman-teman ya. Ketika dia dilakukan 6 hari. Bahkan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dijelaskan bahwa siapa yang puasa Ramadan bagaikan puasa 10 bulan lamanya. Dan siapa yang puasa Syawal bagaikan puasa 2 bulan. Totalnya 1 tahun. Boleh berturut-turut, boleh tidak. Oke, Masya Allah ya. Oke, teman-teman. Oke, Ustazah gitu ya. Beda istiqomah sama hidayah. Itu beda. Istiqomah itu adalah kita melakukan sesuatu sampai kita risau meninggalkannya. Itu istiqomah. Dalam keburukan dan dalam kebaikan itu sama. Pokoknya kalau kita risau meninggalkan itu namanya istiqomah ya. Nah bedanya dengan hidayah adalah petunjuk yang Allah datangkan kepada kita. Anugerah petunjuk yang Allah datangkan kepada kita. Itu adalah hidayah. Iya kan? Beda dia ya. Ustazah, iya, berapa persen zakat dari 135 juta? Belum wajib zakat itu. Wajib zakat itu senilai 85 gram emas sebanyak 153 juta. Baru teman-teman boleh mengeluarkan zakat. Ya. Gede kali tulisannya nih. Apa Mbak? Madu rambutan dan randu sudah sampai Ustazah, enak rasanya. Oh siap Mbak Madu. Yang randu boleh nggak buat cucu umur 1 tahun? Boleh Mbak. Oke. Gede guys tulisannya. Takut aku nggak menjawabnya guys. Iya boleh Mbak dia. Kasih cucunya 1 tahun ya. Apa bedanya istiqomah dan konsisten? Sama. Ya, satu bahasa Arab, satu bahasa Indonesia. Ya, apa ciri-ciri orang yang istiqomah?
Istiqomah adalah risau kita kalau kita meninggalkan. Ya, nah itu adalah risau kita kalau kita meninggalkan. Misalnya teman-teman sedekah tiap hari 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Sekali nggak sedekah risau. Ya itulah istiqomah, ya kan? Contohnya lagi adalah teman-teman tahajud tiap malam terus 2 rakaat, sekali nggak tahajud maka teman-teman risau. Itulah dia istiqomah, masya Allah ya. Nah teman-teman lihat live aku terus, sekali nggak lihat live risau. Itulah istiqomah ya. Teman-teman lihat video terus, sekali nggak lihat galau. Itulah istiqomah. Teman-teman sujud syukur terus, sekali nggak sujud risau. Itulah istiqomah ya. Masya Allah ya. Ustazah, iya siap Mbak Solehati ya. Mantap guys, sama-sama ya. Oke, Ustazah, suara aku gede ya teman-teman. Sebenarnya suara aku lembut ya guys. Coba ini karena mikrofonnya aja. Sebenarnya aku lembut aja suaranya. Ya, kalem-kalem gitu sih. Cuma ini karena mikrofonnya aja. Oke, Ustazah, iya. Madu akasia dan rambutan ada malam ini jam 9 nanti ya. Ustazah, iya. Setelah sholat fardu lanjut sholat sunnah, apa boleh 1 kali doa? Jawabannya boleh. 1 kali doa boleh ya. Misalnya teman-teman misalnya sholat qobliyah zuhur, lalu sholat zuhur, lalu ba'diyah zuhur, boleh aja ya. Oke, Ustazah, iya siap Mbak Winda, thank you ya. Ustazah, aku mau madu lutut, boleh. Namanya madu rambutan ya, teman-teman ya. Pengapuran, nyeri sendi, sakit tulang, tumit, lutut, pinggang, wasir, ambeien, BAB nggak lancar, yang teman-teman susah sholat duduk, belinya madu rambutan. Itu madunya asli. Tapi kalau teman-teman diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, ginjal, itu madunya akasia. Pokoknya madunya mantep, asli dari petaninya. Nggak usah khawatir. Oke. Mbak User, Ustazah, oke, kalau kita bayar nazar dengan bayar kambing perlu diumumkan nggak? Nggak usah diumumkan, nggak usah. Yang penting kita udah bayar, udah. Sakit pinggang rambutan teman-teman, dibeli